Ayyuhal ikhwa wa akhwati fillah, teman-teman sekalian yang saya cintakan Allah. Al-Quran Allah turunkan dengan bahasa Arab. Dan kita semua tentunya harus berbahasa Arab. Seluruh kaum muslimin di seluruh negeri, di seluruh belahan dunia, ya haruslah mengerti tentang bahasa Arab. Karena agama kita adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa Arab. Al-Quran dengan bahasa Arab. Al-Hadis yang diucapkan oleh Nabi SAW dengan bahasa Arab. Makanya sahabat Umar radhiyallahu an yang mulia mengatakan bahwa belajarlah bahasa Arab karena bahasa Arab itu merupakan bagian daripada agamamu. Atau di sini bukan bagian, juz'un itu bisa dikatakan sebagian daripada agamamu. Apa itu? Bahasa Arab. Jadi kalau kita mempelajari bahasa Arab, akan banyak kita bisa buka ilmu-ilmu ya Islam dari sumbernya. Ustadz, sekarang sudah banyak yang namanya kitab-kitab yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, memang sudah banyak. Bahkan bukan hanya puluhan, sudah ratusan. Nah, seperti itu ya. Namun, kitab-kitab tersebut berdasarkan opini ya si penerjemahnya. Berdasarkan apa yang dipahami si penerjemahnya. Dan satu penerjemah dengan penerjemah yang lain berbeda. Tergantung dari corak pengetahuan dia tentang bahasa Arab. Ditinjau tentunya dari ilmu muhadasah, bagaimana mempraktekkan dalam ilmu nahunya, dilihat dari ilmu sorofnya, begitu ya. Kalau dia memiliki keilmuan yang sangat dalam, maka apa yang dia terjemahkan insya Allah akan lebih indah dan lebih bagus. Kemudian dalam bahasa juga sama, bagaimana penggunaan bahasa yang baik ya. Kalau dia memiliki bahasa yang baik ya, kemudian kalau dalam bahasa Indonesia itu merangkai katanya dengan ya baik, insya Allah bahasa yang dipergunakan dalam menerjemahkan juga mudah. Ya, ada Ibnu Katsir, ya, salah satu kitab tafsir, ada dua versi yang tersebar ya di kalangan kaum muslimin. Yang versi Ibnu Katsir yang warna hijau, dan juga ya ada yang namanya Sahih Ibnu Katsir. Dan penerjemahnya ini tergantung daripada pustakanya. Ada pustaka Syafi'i, ada pustaka Ibnu Katsir, ada pustaka Al-Aqwam, ya seperti itu. Dan masih banyak lagi kitab-kitab yang lainnya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, semuanya baik, semuanya bagus. Namun alangkah lebih baiknya kita ketika membacanya ya bisa tahu ya sedikit-dikit lah. Oke, tidak muluk-muluk ya kita belajar bahasa Arab ini. Yang penting kalau kita baca Al-Quran itu paling tidak ada 1 huruf, 2 huruf atau 3 huruf dalam Al-Quran, kita tahu kayak gitu. Hum alladzina ulaika allati, penggunaan bahasa yaftahu, fatihun, maftuhun, makhdud, makan, yakunu, ya ini artinya apa semua itu. Nah, kita tahu. Begitu ya, teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah. Jadi, tidak ada yang sia-sia ketika kita belajar. Walaupun kita tidak bisa mencerna 100% apa yang diajarkan, ya, namun 1-2 kata yang kita ketahui daripada belajar itu udah cukup insya Allah. Kalau meniatkan sesuatu, jangan sedikit banyak. Biar kalau tidak dapat yang banyak, paling tidak dapat setengahnya. Kalau tidak dapat setengahnya, dapat 1/3. Kalau tidak dapat 1/3 ya 1/10. Pasti itu dapat, gitu ya.
Nah, yang penting terus berusaha, istiqomah, di murojaah, diulang di rumah. Baik, teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah, materi kita pada pekan lalu adalah kita berbicara tentang judul Hujratu Fatimah. Di Hujratu Fatimah di sini ya ada hiwar dan juga ada as-su'al ya, tadribat, latihan-latihannya. Nah, kita sudah bahas kemarin sedikit tentang tadribat daripada Hujratu Fatimah, yaitu ya merubah dari fiil ke fiil yang lain. Contohnya dari fiil amr kepada fiil madhi, begitu ya. Nanti kita berbicara tentang fiil. Sedikit prolog pembahasan tentang fiil yang saya akan jelaskan sedikit ya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada 3 kalimat ya yang menyusun suatu paragraf, gitu ya. Ada kalimat yang menyusun suatu paragraf. Yang pertama itu dinamakan dengan isim. Ya, yang pertama dinamakan dengan isim. Isim itu apa? Isim itu adalah seluruh kata benda yang tidak ada kaitannya dengan waktu. Ya, apa saja kata benda? Kipas angin, kebun, kemudian jam tangan, gelas, kacamata. Pokoknya sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan waktu itu namanya isim. Biasanya ditandai dengan tanwin. Biasanya ya. Kadang ada alnya gitu ya. Jadi itu namanya isim. Kalau enggak ada tanwin berarti ada al. Gitu ya, al, alif lam. Alif lam ya qamariyah atau alif lam syamsiyah gitu ya. Nanti ada pembahasan khusus kita pada kajian tajwid ya tentang alif lam qamariyah dengan alif lam syamsiyah. Insyaallah nanti kita akan bahas itu di kajian tajwid. Baik. Jadi itu tanda isim. Apa itu? Yaitu apabila ya ada kata yang ada tanwinnya di ujung. Un, in, an begitu ya. Contohnya kipas angin, bahasa Arabnya mirwahatun, mirwahatin, mirwahatan. Kemudian nama orang, kita ini, nama saya Jailani, itu isim. Ada di sini lagi namanya Liana, ada yang namanya Awi, ya, ada yang namanya Imam. Itu namanya isim, ya. Nama orang adalah isim. Ini yang pertama, kata penyusun suatu kalimat atau paragraf. Kemudian kata yang kedua namanya fiil. Apa itu fiil? Fiil adalah kata yang berkaitan dengan waktu. Saya, misalkan saya makan. Nah, makan ini adalah ya kaitan dengan waktu. Bisa makan sekarang, bisa makannya nanti, bisa memerintahkan orang suruh makan, bisa juga telah makan, kayak gitu. Itu kata. Yang lain contohnya duduk ya. Duduk itu kata yang berkaitan dengan waktu. Telah duduk, sedang duduk, akan duduk, kayak gitu. Maka duduklah. Jadi kata yang berkaitan dengan waktu itu namanya apa? Fiil. Naam. Biasanya ya tidak ada tanwinnya. Berarti kebalikannya ya. Dan biasanya tersusun dari ya huruf yang diawali dengan ya di awal. Banyak sekali ya apa tanda-tandanya. Namun yang biasa kita akan dapati nanti adalah biasanya fiil itu ya disusun dari 3 huruf, tidak ada tanwinnya atau diawali dengan huruf ya, begitu ya. Apa saya minum dulu. Nah, na'am. Jadi itu fiil. Yang ketiga adalah huruf. Huruf ini ya adalah kata, gitu kan, yang tidak memiliki tanda fiil dan juga tanda isim. Dia biasanya tersusun dari satu kata, satu huruf ya, satu huruf saja atau 2 huruf. Contohnya adalah wa. Wa itu huruf. Wallahi. Wa Allah. Wa Allah. Biasanya huruf ini tidak bisa berdiri sendiri. Dia bersambung dengan isim atau bersambung dengan fiil. Kayak gitu ya. Ini huruf ya, terdiri dari satu huruf
atau 2 huruf. Tidak lebih dari 3, tidak lebih dari 2 ya. Paling banyak itu 2 huruf itu. Baik. Nah, ada mungkin nanti huruf-hururuf yang lainnya yang bisa kita dapati ya. Namun biasanya itu gabungan aja. Gabungan ya, gabungan antara satu huruf dengan huruf yang lain. Ainama contohnya. Ainama ya. Ainama itu adalah huruf gitu kan. Baina itu ada gabungan-gabungan nanti. Intinya adalah poin yang kita akan pelajari ini adalah 3 hal ini saja nanti ke depannya. Ya, yaitu isim, fiil, dan huruf. Baik, itu sedikit prolog ya. Nggak usah terlalu berpikir terlalu jauh aja. Jangan ya. Sesuai dengan apa yang tadi saya jelaskan. Ya, udah cukup. Baik, sekarang kita akan masuk tadribat yang ke-180 ya. Tadribat yang ke-180. Baik. Iftahu kutubakum. Dibuka kitabnya. Nah, di sana ada namanya khatib ya al-muannas kama fil misalaini ya. Maksudnya berbicaralah ya dengan al-khatib. Khatib itu adalah orang yang berbicara ya. Orang yang berbicara ya. Itu khatib. Al-muannas itu perempuan. Kama fil misalaini sebagaimana yang ada di kama fil misal at-tali sebagaimana permisalan berikut. Baik, contoh yang pertama. Iftahi apa iftahun. Ya, masih ingat ini? Kalau dia iftah diharokati kasrah, diharokati dhammah apa diharokati fathah? Kasrah, Ustaz. Naam, ya kasrah ya adalah yang paling yang paling rendah dia manzilahnya dibandingkan harokat yang lainnya. Taib, ya. Al-awwal, iftahi an-nafidah. Iftahiyan nafidah. Jadi hiya-nya dihidupkan jadi fathah ya. Iftahiyan nafidah. Jadi hiya uktubid darsa menjadi gitu ya, satu orang menjawab 2 pertanyaan. Taib. Yang pertama kepada Akhina Awi, tafadhal Akhina Awi. Naam. Uktubud darsu. Naam. Uktubid darsa. Uktubid darsa menjadi Uktubid darsa. Jadi uktubiyad darsa. Naam, menjadi uktubiyad darsa. Baik. Selanjutnya Is'alil ustaz raqam salis. Akhina Awi lagi satu orang jawab 2. Is'alil ustaz. Is'alil ustaz menjadi is'aliyal ustaz. Naam, naam. Jayid. Is'aliyal ustaz. Baik, itu untuk perintah kepada perempuan ya. Selanjutnya kepada Ahsanta ya, Akhina Awi. Raqmu ar-rabi'ah. Rattibis sarir. Pak Imam, silakan. Rattibis sarir menjadi Mawjud Pak Imam. Rattibis sarir. Ini perintah kepada laki-laki. Nah, dibuat perintah kepada perempuan. Mawjud Pak Imam? Kalau nggak ada kita lewat. Baik. Ukhtina Ani, silakan. Raqmul rabi' wa raqmul khamis.
Baik. Rotibis sarir. Iya benar ya Ustaz ya. Rotibis sarir ya. Rokam. Rotibias sarir. Ursumis surah. Ursumiyas surah. Naam, ahsan, barakallahu fiki. Rokmu sadis. Umuliana, Umunadin. Uknusil ard. Uknus ya Ustaz ya. Ustaz ya. Naam, uknus. Uknusal ardi. Uknusil. Uknusil ardi. Iya, uknus apa artinya uknus? Apa Ustaz? Belum tahu Ustaz. Uknus itu menyapu. Naam. Berarti uhnusial ardi. Iya, jadi kalau nyuruh anak perempuannya, anaknya ada berapa, Munadin? 4 kan? Yang pertama perempuan. Misalkan ya namanya Nadine kan. Nah, misalkan ada anak perempuan di rumah nyuruh kan? Ya, misalkan ada anak perempuan lagi nggak di rumah, Nadine? Ada satu lagi Ustaz. Ya, umur berapa? Umur 7 tahun, alhamdulillah. 7 tahun. Ya. Misalkan nyuruh dia, roti bias sarir, ya binti, atau ya bunai, gitu kan? Ya. Roti bias sarir, itu perintah buat dia. Kemudian ke anak yang laki-laki, roti bis sarir, kayak gitu. Perintah, rapikan ranjangmu, rapikan kasur, kayak gitu kan? Jadi dipraktikkan aja pelan-pelan. Uknusi, uknusia, kayak gitu ya. Enak ini kata-kata perintah. Baik. Ahsan. Selanjutnya yang ke-7. Terus satu kata. Iya, yang ke-7 sekarang. Ikro ad-darsu. Ikro id-darsa. Ikro id-darsa. Ikro ya. Iya, ikro iyad. Ikro ya id-darsa. Iya, ikro iyad darsa. Gitu ya. Taib, ahsan. Ya, nanti dipraktikkan itu di rumah sama anaknya. Taib, atau enggak kita jadi guru kayak gitu kan? Praktikan ke mereka. Ya tulab. Berarti tadi kan kenapa? Berarti yang tadi kan pertama kalau untuk perintah untuk anak laki, untuk misalnya yang kita perintah laki-laki kan ikro darsa. Berarti kalau itu di itnya yang depan hilang jadi langsung yad darsa ya Ustaz ya langsung. Iya, betul. Iya, dihidupin. Ikro iya, iya-nya dihidupin. Ikro yad darsa. Ya, tapi kalau nggak ada apa yang mau diperintahkan, ikroi, gitu kan? Ikroi, uknusi, panjangin. Tapi kalau ada kata setelahnya, maka ditambahkan, dihidupin, ya-nya dihidupin jadi fathah, begitu ya? Ikroi jadinya gitu. Ikroi, kemudian ditambahkan ada kalimat setelahnya ad-darsu misalkan, jadi ikro iyad darsa gitu ya, paham nggak? Yang ini kan alif lam samsiah gitu ya Ustadz. Biasanya kan kalau ada alif lamnya kan kalau kata dasar gitu misalnya dars gitu kan darsun. Kalau ada alif lam kan biasanya ad-darsu. Ini kan dirubah jadi sa ini karena masih bingung belakangnya kok jadi sa gitu. Maksudnya kan ya, itu jadi namanya jadi subjek. Jadi subjeknya. Kalau ini berarti pas future apa ya? Pas apa present ya? Pas future ya? Kan beda. Ya. Belum masuk ke situ jadi, ya Ustaz ya? Belum. Itu namanya maf'ul bih. Pernah belajar nggak maf'ul bih? Belum Ustaz. Ntar kita belajar. Nggak usah berpikir jauh dulu lah. Ya, tadi kan mau bacanya i, mau bacanya u, ikuti aja dulu, oke? Oke, Ustaz, siap Ustaz. Baik. Berarti masuk ada pembahasan kategori ya Ustaz tadi ya? Naam, kategori
fiil. Kalau ad-darsa itu isim karena ada alif lamnya ya. Nah, tadi Ustadz jelaskan kalau fiil itu yang berkaitan dengan waktu kan, misalnya saat ini, masa lampau atau masa depan ya. Betul. Jadi perintah kan itu. Nah, kalau horen Ustadz, tahuan banyak. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, bagus kalau bingung ditanyakan. Baik, selanjutnya. Rokmu samin. Nadhifil maktabah. Nadhif itu artinya bersihkan. Bersihkanlah perpustakaan. Kepada Tika Ummu Nairah. Silakan. Nazifil maktabah. Jadi itu nazifil apa nazo? Nazifil maktabah. Nazifil maktabah. Ya, begitu. Terus idhab, matikan. Kalau nggak ada alif lamnya, dimatikan dia. Idhab gitu. Idhab ilal madrasah. Ya, menjadi idhabiyal ya. Nggak ada, ya-nya nggak usah dihidupin. Oh ya, ini tidak. Kalau nggak ada alif lam, nggak usah dihidupin ya-nya. Idhabi gitu. Panjangin. Untuk muannasnya gimana Ustaz? Panjangin, idhabi. Di-nya dihidupin. Yaitu tanda muannas. Dia dihidupkan kalau bersambung dengan dia dihidupkan kalau bersambung dengan apa? Dengan alif lam atau al-qamariyah atau al-syamsiyah. Kalau nggak bersambung, nggak usah dihidupin. Nggak usah, jadi yang di aja. Betul. Uqnusi misalkan, ikro'i kan nggak ada sambungan depannya kan? Ya. Tapi kalau di depannya ada sambungan, ikro'il Quran. Ikro'il Quran buat laki-laki. Tapi kalau buat perempuan, ikro'iyal Quran. Karena ada alif lam itu ya. Ya, betul. Gitu ya. Baik, terus yang selanjutnya. Udah tadi ya. Baik. Santi. Coba dibaca-baca lagi aja nanti ya. Latihan. Oke, selanjutnya. Ibhas anil qalam. Ummu Tuti, silakan. Ummu Tuti, ibhas anil qalam. Ibhas itu artinya mencari. Kamu laki-laki carilah pulpen. Nah, sekarang buat perintah kamu perempuan carilah pulpen. Ummu Tuti, udah ketemu belum? Ummu Tuti, wujud? Oke, kita lanjutkan. Siapa ini? Zuhair San, silakan. Zuhair. Ukhti atau apa akhi ini? Akhi Ustaz. Baik. Silakan akhi. Ibhas anil qalam. Ibhasi anil qalam. Baik, ibhasi anil qalam. Ahsan. Terus? Intazir fil fina'i. Unzuri intaziri fil fina'i. Naam. Jadi Ustadz itu ada alif. Alifnya itu gimana Ustadz? Pokoknya kalau nggak ada harokatnya jadiin kasroh. Kalau setelah huruf nunnya
ada ya huruf yang berharokat fathah. Inta. Nah, di situ udah dikasih tahu itu. Taknya hidup, taknya berharokat fathah. Kalau taknya berharokat fathah, ya artinya huruf setelah yang sukun nun itu, maka hamzahnya yang di awal itu kasroh. Itu namanya hamzah wasol. Gitu ya. Kalau setelah huruf yang sukunnya itu kasroh, hamzahnya juga kasroh. Nah, kalau setelah huruf yang sukun itu dhamma, maka hamzahnya dhammah. Contohnya u'budullaha. U'bu. Nah, u'bu. Ainnya sukun, setelah ain huruf berharokat dhammah. Maka hamzahnya di awal menjadi dhammah. Walaupun di dalam Al-Quran itu tidak diberikan harokat. Ya, memang itu hamzah wasal. Hamzah wasal itu nggak ada harokatnya. Nah, adanya kaedah. Kaedahnya gimana? Tadi yang saya sebutkan. Kalau ini tulis nih penting. Kalau setelah huruf yang sukunnya itu dhammah, maka hamzah wasalnya dhammah. Kalau huruf yang sukun setelahnya itu ya ada harokat fathah atau kasroh, maka dia menjadi kasroh. Gitu ya. Kaedahnya begitu. Irji'i contohnya. Irji kan gitu. Irji'i ila rabbiki ra. Irji'i setelah ro ada ja, ja-nya harokat kasroh, maka dihidupkan hamzah depannya menjadi i. Nah, intadhir ya, setelah nun sukun ya, setelah nun maksudnya setelah huruf na ya, atau setelah huruf yang sukun ada huruf berharokat fathah, maka hamzahnya di kasroh. Enggak, kalau hamzahnya di harokat fathah ya, biasanya itu tandanya aku. Fi'il namanya fi'il madhi. A'malu, aknusu, aku beramal, aku menyapu, gitu kan? Adribu, aku memukul. Ajlisu, aku sedang duduk, kayak gitu. Akulu, aku sedang makan, begitu. Biasanya menunjukkan fi'il mudhari, gitu ya. Nah, ahsan, ya yang tadi yang 9, yang 11. Intadhiri fil fina. Bagus ya, dihidupkan dan dipanjangkan karena ada ya-nya. Baik, ahsan. Kemudian il'ab bil qurrah. Il'ab bil qurrah yang ke-12. Umututi udah ada belum? Kalau belum ada kita lewati dulu. Nanti kalau sudah ada bilang ya Umututi ya. Baik. Il'ab bil qurrah. Anis Fauzia, Tina, silakan. Rokmu 12. Il'ab bil qurrah menjadi Il'abi bil qurrati. ya, il'abi bil qurrati. Baik. Satu lagi yang nomor 2 coba. Uktubid darsa menjadi Uktubid darsa menjadi yang nomor 2, dibantu kursornya akhi. Uktubid dar bagaimana sih? Uktubid darsa. Naam, uktubid darsa menjadi apa? Menjadi apa? Jadi, yang kemarin si Hujratul Fatimah itu dikasih ya depannya. Uktubiyad darsa gitu. Menjadi apa? uktubiyad darsa. Iya, kalau yang ketiga coba is'alil ustad menjadi Is'alil ustaz is'aliyal. nah gitu. Ya. Udah nyambung belum sarafnya? Ya, jadi disambungin pelan-pelan ya. Is'aliyal ustad. Gitu. Jadi nyambung kreativitas. Baik ya. Saya ulangin semuanya ya. Isma'u jayyidan. Yang sudah punya buku boleh dicatat
ya boleh dicatat. Tinggal tambahin aja tuh ya-nya ya. Yang punya buku boleh dicatat. Baik, saya ulangi dari awal. Iftahin nafidah menjadi iftahiyan nafidah. Uktubid darsa menjadi uktubiyad dars. Is'alil ustad menjadi is'aliyal ustad. Rattibis sarir menjadi rattibiyas sarir. Ursumis surah menjadi ursumiyas surah. Uknusil ard menjadi uknusiyal ard. Iqra'id dars menjadi iqra'iyad dars. Nadhifil maktabah menjadi nadhifiyal maktabah. Idhab ilal madrasah menjadi idhabi ilal madrasah. Ibhas anil qalam menjadi ibhasi anil qalam. Intadhir fil fina menjadi intadhiri fil fina. Il'ab bil qurrah menjadi il'abi bil qurrah. Baik, gitu ya. Sekarang kita masuk ke tadribat ar-rabi'ah. Syuf, isma'u jayyidan, ajib anil as'ilah al-atiyah. Jawablah pertanyaan. Ajib itu kata perintah. Ajib ya. Kata perintah buat laki-laki. Di sini maksudnya umum. Ya. Yufidul am. Ya, yufidul am. Kata umum. Mau itu santrinya muannas, mau itu santrinya muzakkar, ya, pokoknya umum. Gitu ya. Dan kata laki-laki ini ya sering Allah Subhanahu wa taala selalu katakan dalam Al-Qur'an ya. Dan dalam hadis Nabi juga mengatakan demikian. Yang jelas ada satu hadis Nabi yang mengatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Ya, sungguhnya yang namanya bertolabul ilmi itu merupakan kewajiban bagi seorang muslim. Enggak ada tambahan ya, enggak ada tambahan muslimahnya ya. Muslimin wal muslimah, enggak ada. Muslimahnya itu tambahan aja. Tambahan dari orang-orang ya, bukan nabi. Nabi mengatakan hanya muslim. Maksudnya am, di situ muslim, muslimin, bukan ya fardhatun ala kullil muslim, enggak pakai alif lam. Dia umum, nakiroh, semua, mau laki-laki mau perempuan. Gitu ya, nanti kita akan bahas itu. Ya, ada pembahasan khusus tentang isim nakiroh dengan isim ma'rifat. Kayaknya dulu udah pernah kita bahas. Muhammadun fi masjidin dengan Muhammadun fil masjidi. Jadi ada alif lam atau tidak ada alif lam, gitu ya. Kalau ada alif lam yang dimaksud al ya, ma'rifat namanya, masjid yang sering ya didatangi oleh Muhammad, misalkan Masjid Al-Istiqomah gitu kan. Tapi kalau dikatakan aina Muhammad, Muhammad fi masjidin. Muhammad berada di masjid. Nah, maka kita harus bertanya lagi, fi ayyi masjidin, di masjid yang mana kayak gitu. Jadi masjidnya enggak diketahui. Nah, jadi sangat penting sekali itu ya antara ma'rifat dengan nakirah kita ketahui. Nanti insya Allah ada pembahasan khusus ya yang membahas tentang nakirah dengan ma'rifah. Insya Allah fima ba'd ya suatu saat nanti. Oke, kita jawab pertanyaan ya. Ajib anil as'ilah. Jawablah daripada pertanyaan-pertanyaan berikut. Limadha? Naam ya. Yang udah punya buku, nih di sini kita ulang lagi nih. Saya bacakan lagi ya. Hujratul Fatimah. Sambil teman-teman baca, enggak apa-apa. Ta'ala ya Fatimah. Mahada. Kemari wahai Fatimah, apa ini? Hujratun naumi tahtaju ila tanzim. Ya, kamar tidur ya butuh untuk dibereskan. Fatimah, madza af'al ya ummi? Apa yang aku harus lakukan wahai ummi? Iftahiyan nafidata litadkhula syams. Bukalah jendela agar matahari masuk. Fatahtuha ya ummi. Aku telah membukanya wahai ibuku. Selanjutnya.
Naam. Ibu mengatakan du'iyal malabisa fil khizanah. Letakkanlah baju-baju ya di lemari. Fatimah wada'tuha fil khizanah. Aku telah meletakkannya di lemari. Summa rattibi sarir. Kemudian bereskanlah ranjang. Fatimah sa'urattibuhu. Saya akan membereskannya. Wa nadhifiyal maktabah. Dan bereskanlah dan rapihkanlah meja-meja maktab. Wa nadhifiyal maktab. Waqnusil ard. Dan sapulah lantai. Fatimah hadir ya ummi. Baiklah wahai ibuku. Taib. Nah, dari hiwar Fatimah di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Taib. Nah, pertanyaannya kita akan masuk yang pertama. Limadha fatahat Fatimatan nafidah? Saya pengen yang jawab Ani Mardia. Limadha fatahat Fatimah? Kenapa Fatimah harus membuka jendela? Coba ininya di Fatimatun nafizah litadkhula syams. Ya, baik. Kembali ke pertanyaannya, akhi. Slide-nya. Naam. Baik. Limadha fatahat karir? Fatahat Fatimatun nafizah litadkhula syams. Litadkhula syams. Baik. Oh ya. Ya, litadkhula, bukan tadkhuli. Itu lam. Ya, ada watun nasibah. Taib, ahsanti, bagus. Ya, jawabannya di halaman yang pertama itu. 177. Nah, itu jawabannya. Iftahin nafidah. Ya, limadha fatahat Fatimata an-nafidah litadkhula syamsa, agar ya matahari masuk. Taib. Selanjutnya yang kedua. Aina wadu'atil malabis? Aina, coba diartikan ya, kalau nggak tahu ya udah punya bukunya. Aina tuh artinya di mana. Wadu'at itu meletakkan. Ats itu berarti kembali ke Fatimah. Aina wadu'at, di mana diletak ya Fatimah meletakkan baju, kayak gitu ya. Akhina awi, aina wadu'at al-malabis? Aina wada'at al-malabis? Di mana Fatimah meletakkan pakaian? Wada'at al-malabisa fil Wada'atil malabisa fil khizanah. Naam, ahsan, bagus. Ingat kalau ada huruf yang sukun, kalau disambung ke alif lam, jadiin kasroh, oke? Itu lebih salimah, itu lebih selamat ketimbang kita harus memberikan fathah. Gitu akhi ya? Baik Ustaz. Naam, barakallahu fiik. Baik, Maza nadzafat Fatimah? Apa yang dirapikan Fatimah? Umuliana. Mada nadzafat Fatimah? Nadzafa. What's meaning of nadzafa? Nadzafatil Fatimah. Ya. Nah itu dikasih. Apa sih baju? Al-malabis. Al-maktab. Apa yang dibereskan Fatimah? Oh, yang di kamar ya, Ustaz ya? Dimaksud. Itu tuh di tandanya tuh ada tuh, di kusar tuh di bangku. Apa yang dibereskan Fatimah? Apa? Al-maktab. Iya, al-maktab.
ya. Nadzafat ya, nadzafatil Fatimata al-maktab begitu. Ya. Coba diulangin jawabannya begitu. Dimulai dari fiilnya. Nadzafat Fatimah. Nadzafat Fatimah al-maktab. Nah, gitu. Jadi fiilnya diulangin. Kayak tadi akhina Awi. Aina wada'atil malabis? Wada'atil malabis fil khizanah. Kayak gitu. Ya. Ahsan. Ahsanti ya. Madza kanasat Ummu Naira. Tika. Nah, Ustaz. Madza kanasat. Madza kanasat, apa yang dia sapu? Jawabnya gimana? Kanasat. Nah, ulangin dari fiilnya. Kanasat ardu. Ardu apa ardi ya? Al-ardu. Kanasat al-ardu. Iya, kanasat al-ardu. Ahsan. Pokoknya diulangin dari fiilnya. Oke? Ahsanti. Limada fa'alat Fatimah hada? Limada fa'alat Fatimata hada? Zuraisan. Tafadhal. Ana belum ada bukunya, Ustaz. Soalnya apa tadi, Ustaz? Coba ke soalnya. Limada fa'alat Fatimata? Kenapa Fatimah itu? Limada fa'alat Fatimata hadza? Kenapa Fatimah melakukan ini? Maksudnya melakukan hal ini. Maksudnya seperti tadi membuka jendela, kemudian merapikan baju, ditaruh di lemari, membereskan kamar, menyapu lantai. Kenapa? Kenapa Fatimah menyampaikan itu? Maksud melakukan itu? Nah itu ada jawabannya itu. Kalau pertanyaannya limadza, jawabannya li'anna. Catat. Kalau pertanyaannya hal, depannya jawabannya na'am atau la. Ya. Kalau pertanyaannya limadza, jawabannya li'anna atau li. Boleh. Ya, li tanzimi hujratin naum. Itu jawabannya. Coba diulangin soalnya, akhi. Limadza fa'alat iqra? Limadza fa'alat Fatimah hadza? Na'am, li tanzimi hujratin naumi. Ya, begitu. Bagus. Limadza fa'alat Fatimah hadza? Kenapa Fatimah melakukan hal ini? Li tanzim, untuk merapikan, membereskan kamar tidurnya. Baik, ahsan. Bagus. Sekarang yang keenam. Hal hujratuka tahtaju ila tanzim? Al-ijabah li jami'. Pertanyaan bagi semuanya. Soalnya dan jawabannya, ya. As-su'al lil jami' wal ijabah lil jami'. Pertanyaan untuk semuanya dan jawaban untuk semuanya. Hal hujratukum tahtaju ila tanzim? Coba contoh, coba kembali ke soal. Naam. Apakah? Nah, jawabannya kalau apakah apa tadi? Naam atau la. Gitu ya. Saya mau tanya satu-satu. Akhina Awi. Hal hujratuka tahtaju ila tanzim? La. La, Ustaz. Hah? La. La doang. La. La. Hujrati. Lianna hujratina
Nggak usah pakai li'anna, nggak usah, nggak ada pertanyaan limaza. Jawabannya la, udah langsung. La, ya, la hujrati, misalkan hujrati murattabun. Ya, murattabun itu artinya kamarku itu sangat rapih, gitu ya. Murattab. Iya, iya, murattab. Ahsan. Ukhtina Ani Mardiani. Ustaz. Al-hujratuki tahtajina ila tanzim. Nah, Ustaz. Hujrati tahtaj ila tanzif. Taib, ahsan. Umuliana, hal hujratuki tahtajina ila tanzim. Ya, ini misalnya mau jawab yang iya atau yang tidak ya Ustaz? Ya, enggak, jawabannya terserah. Sekarang kamarnya butuh diberesin apa enggak? Naam. Naam. Berarti jawabannya apa? Naam. Ya, karena naam Hujrati. tahtaju. Naam hujrati. Naam hujrati tahtaju. Iya, tahtaju ila. Tahtaju ila. Bentar Ustaz, lupa tadi kamu berantakan apa ya? Ila tandimi. Iya, ila tanzim. Ahsan, bagus. Anis, sudah bisa jawab? Mungkin Anis? Mau masih dipanggil Umi? Belum. Ya. Ummu Tika, silakan. Hal hujratuki tahtajina ila tanzim? Naam. Hujrati tahtaju ila tanzim. Ahsanti. Akhina Zuhairsan. Hal hujratuka tahtaju ila tanzim? Naam, hujrati tahtaju ila tanzim. Baik, ahsan. Siapa ini? Nurma. Hal hujratuki. Ini perempuan apa laki-laki nih? Nurman atau Nurma? Kalau Nurma ismu nisa, perempuan apa laki-laki? Nah, Ustadz, Ana lagi nyimak aja, belum ada bukunya. Oh, belum. Ummu Nurma dari mana, Ummu Nurma? Dari tangga Ustadz di Bermis depan ikat. Oh, temennya siapa? Dapat informasi dari mana? Dari Ummu Tika. Oh, Ummu Tika. Ummu Tika juga dari mana ini? Kurang tahu, Ustadz. Anu dari Grand Duta, Ustadz. Oh, iya. Grand Duta. Grand Duta apa itu? Deket Al-Istiqomah. Oh, iya. Baik, marhaban bikum. Semoga istiqomah ya. Pelan-pelan Ummu Nurma ya. Cek khairan Ustaz. Ya, wa iyaki. Tayyib, Ummu Tuti, Anis. Ummu Tuti kayaknya lagi nyimak dulu nih. Belum berani jawab. Tayyib. Nuasil. Kenapa Ummu Nadine? Tadi belum, kalau misalnya mau jawabnya misalnya pengen tidak perlu dirapikan tadi Ustaz, karena yang nomor 6 itu ya. Karena kan jawabnya perlu dirapikan. Kalau misalnya tidak perlu dirapikan tadi lah murattabun. Oh, murattabun ya. Bukan murattabun, murattabatun. Oh, murattabatun. Iya, pakai tak marbutah, murattabah. Nah, sudah rapi, sudah tersusun. Itu artinya sudah rapi ya Ustaz. Ya, sudah rapi. Hujrati murattabah. Misalkan nanya, roti bil hujrah. Hujrati murattab ya ummi. Ya, kamarku sudah rapi, ya, sudah nggak perlu dibereskan. Baik, ahsantum jami'an. Selanjutnya, nuasil ila hiwar al-jadid, mawdu' al-jadid, Sa'id ya'malu syai.
Ya, Sa'id. Sudah, ini judul baru ya kita baca ini hari ini insyaallah. Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu, teman-teman ya silakan baca. Boleh kita baca bareng-bareng deh ya. Pelan-pelan ya. Baik. Baca judulnya 2 kali ya, setelah itu ya nanti ikuti saya. Oke? Saya baca judulnya sekali, kemudian sekali lagi. Sa'id ya'malu syaya. Ya, Sa'id ya'malu syaya. 1 2 3. Sa'id ya'malu syaya. Sa'id ya'malu syaya. Bareng-bareng lagi. 1 2 3. Sa'id ya'malu syaya. Ya, sekali lagi. Wahid isnan salasa. Sa'id ya'malu syaya. Al-um. Aina anta ya Sa'id? Aina anta ya Sa'id? Sa'id, ana fil matbakh. Sa'id, ana fil matbakh. Al-um, ماذا تفعل؟ Al-um, ماذا تفعل؟ Sa'id, a'malu syaya ya ummi. Sa'id, a'malu syaya ya ummi. Sa'id, hal fil ibriqi ma'an? Sa'id, hal fil ibriqi ma'an? Al-um, na'am fil ibriqi ma'. Al-um, na'am fil ibriqi ma'an. Sa'id, aina syayu ya ummi? Sa'id, aina syayu ya ummi? Al-um, asyayu ala raffi. Al-um, asyayu ala rafi. Sa'id, wa ainal finjanu ya ummi? Sa'id, wa ainal finjanu ya ummi? Al-um, al-finjanu fid durji. Al-um, al-finjanu fid durji. Sa'id, wa aina sukaru ya ummi? Sa'id, wa aina sukaru ya ummi? Al-um, as-sukaru hunaka fil khizanah. Al-um, as-sukaru hunaka fil khizanah. Al-um, hayya ya Sa'id, al-ma'u yaghli. Al-um, hayya ya Sa'id, al-ma'u yaghli. Sa'id, halan ya ummi, asyayu jahiz, tafaddali. Sa'id, halan ya ummi, asyayu jahiz. Tafaddali. Taib. Alhamdulillah. Dari beberapa kalimat tersebut yang ada kita baca tadi, dari ya kalimat-kalimat itu, hal hunakal kalimah al-gharibah. Apakah ada kalimat yang asing? Tafadhal. Coba dibaca ulang, berusaha buat menerjemahkan. Jadi target belajar kita itu di buku ini, jadi berusaha buat jangan sampai ada satu kata yang kita tidak tahu artinya. Jadi berusaha buat nerjemahin. Begitupun kalau kita baca Al-Quran, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Al-Qari'ah apa artinya? Wa ma adra apa artinya? Jadi langsung ya menerjemahkan begitu bacanya. Langsung bisa kita nerjemahin.
Satu kata, dua kata. Jangan sampai kelewat. Apa yang kita baca itu yang kita tahu artinya. Oke. Yuk, dari awal diurutkan. Mana yang nggak tahu artinya, tafadhal, ditanyakan. Ustadz mau nanya. Asyaya itu artinya apa, Ustadz? Teh. Syaya itu teh. Ustadz, asyayu ala raf. Maksudnya itu teh ada di tempat tertinggi gitu, Ustadz? Bukan, di atas rak. Oh, di atas rak. Raf. Rafi itu Raf itu rak. Rak. Fi rafi. Oke, Ustadz. Ustadz mau nanya lagi, Ustadz. Itu yang dialog terakhir, Ustadz. Hayyan ya syang itu artinya apa, Ustadz? Ayo. Hayyatu ayo. Ayo ya wahai Sa'id. Al-ma'u yaghli, air telah mendidih. Yaghli itu artinya mendidih. Sebagaimana hadis Nabi SAW ya, ketika berbicara tentang pamannya Nabi Abu Thalib ya. Yaghli ya muhuhu. Jadi pamanku itu masuk neraka dan dia mendapatkan azab yang paling ringan di neraka. Ya, apa itu azab yang paling ringan di neraka? Yaitu dia berjalan di atas bara api neraka, kakinya tidak apa-apa, tapi kepalanya mendidih. Gitu kan. Itu di antara azab yang paling ringan di neraka. Begitu, akhi. Terus ada lagi? Kalau nggak ada nanti saya minta buat nerjemahin nih, ya. Wa aina finjan. Apa finjan itu apa? Al-finjan Finjan itu cangkir. Di mana cangkir, Ustaz? Finjan itu cangkir. Cangkir teh. Cangkir teh ya. Baik. Kemudian durji apa? Ad-durji di makna laci. Naam, ad-durji bi makna laci. Sukarun, gula. Lawannya apa? Gula. La adri, Ustaz. Lawannya gula, garam. Garam itu apa? Salt. Hei, itu bahasa Inggris. Milhun. Milhun, Ustaz. Garam. Ya, milhun ujab. Ini dalam Al-Quran ini. Ya, milhun. Milh. Nah, tapi di Arab itu kayak gitu. Kalau mau beli garam tuh ada dua. Ada milh, ada salt. S-A-L-T, salt. Taib. Akhina awi dibaca. Min awal ila akhir. Baik, Ustaz. Sa'id ya'madu syaya. Al-um. Aina Langsung anta ya? diartikan boleh. Langsung diartikan boleh. Ustaz. Nah, terjemahkan. Sa'id membuat teh. Ibu berkata, "Di mana kamu, Sa'id?"
Said berkata, saya berada di dalam dapur. Saya berada, jangan di dalam, di dapur gitu aja. Di dalam dapur. Ya. Said berkata, saya berada di dapur. Ya. Al-Um berkata, apa yang kamu lakukan? Said berkata, saya membuat teh. Said berkata, apakah di dalam kendi ada air? Al-Um berkata, iya, di dalam kendi ada air. Baca Arabnya dulu, baca Arabnya baru nerjemahin. Oh, Al-Um, Mada taf'al, apa yang kau lakukan? Yo, dari yang silakan. Al-Um, aina anta ya Said? Ibu berkata, di mana kamu Said? Said, ana fil matbah. Said berkata, saya berada di dapur. Al-Um, madza taf'al? Ibu berkata, apa yang kamu lakukan? Nah, fa'ala artinya lakukan ya. Catat yang baru bergabung belum tahu. Yo, lanjut. Said, a'mal asy-syaya ya ummi. Said berkata, saya membuat teh, Ibu. Said, hal fil ibriqi ma'an? Said berkata, apakah di dalam kendi ada air? Teko. Said, hal fil ibriqi ma'an? Said berkata, apakah di dalam teko ada air? Al-Um, na'am fil ibriqi ma'an. Ibu berkata, iya, di dalam teko ada air. Said, aina syayu ya ummi? Said berkata, di mana teh, Ibu? Ibu, di manakah teh? Al-Um, asyayu ala raf. Ibu berkata, teh di atas rak. Said, wa ainal finjani ya ummi? Said berkata, dan di mana cangkir, wahai ibu? Al-Um, al-finjanu fid durji. Ibu berkata, cangkir berada di dalam laci. Said, wa aina sukkar ya ummi? Said berkata, ibu, di manakah gula? Al-Um, as-sukkaru hunaka fil khizanah. Al-Um berkata, gula ada di sana, di dalam lemari. Ada di sana dalam lemari. Al-Um, hayya ya Said. Al-ma'u yagli. Ibu berkata, ayo Said, airnya sudah mendidih. Said, halan ya ummi, asyayu jahiz, tafaddali. Said berkata, baik ibu, tehnya sudah siap, silahkan. Ya, san, gitu ya. Barakallahu fiik. Oke. Satu orang lagi menerjemahkan dan membaca. Silakan kepada Ani Mardian. Tafadhal. Tina Ani. Naam. Sa'id ya'malu syai. Sa'id membuat teh. Luar percakapan. Ini percakapan seorang ibu bersama anaknya itu Sa'id. Naam. Al-Um, aina anta ya Sa'id? Umi bertanya, di mana kamu ya Sa'id? Wahai Sa'id. Di mana kamu wahai Sa'id? Kemudian Sa'id menjawab, ana fil matbah. Saya ada di dapur. Al-Um, madza taf'al? Kemudian ibunya bertanya, apa yang kamu lakukan? Sa'id, a'malu syai ya ummi. Sa'id menjawab, saya membuat teh wahai ibuku. Sa'id, hal fil ibriqi ma'a? Kemudian Sa'id bertanya, apakah di dalam teko itu ada air? Atau apakah di teko itu air?
Kemudian na'am fil ibriqi ma'a. Kemudian uminya menjawab, ibunya menjawab, benar, iya. Di dalam teko air. Kemudian Said bertanya lagi. Said, aina syai ya ummi? Di mana teh wahai ibuku? Kemudian asyayu ala rafi. Umi menjawab, ibunya menjawab, teh ada di atas rak. Kemudian Said bertanya lagi, wa ainal finjan ya ummi? Said bertanya, dan di mana cangkir wahai ibuku? Al-finjanu fit turj. Kemudian uminya menjawab, al-finjan, cangkir ada di laci. Said, wa aina sukar ya ummi? Said bertanya lagi, dan di mana gula wahai ibuku? As-sukar hunak fil khizan. Kemudian ibunya menjawab, gula ada di dalam lemari. Kemudian ibunya menyatakan, Hayya ya Sa'id, al-ma'u yaghli. Ayo wahai Sa'id, airnya sudah mendidih. Halan ya ummi. Baik segera ya ummi. Baik segera ibuku. Asyayu jahiz. Tafadhali. Tehnya telah siap. Silakan. Baik, ahsanti. Bagus ya. Jadi kata halan itu ya boleh diartikan tadi segera. Ya, segera. Halan. Segera. Misalkan kalau kita ngumumin sesuatu, nu'lin li akhina awi, ya, fa'alaihi an yahdura ilal idarah halan. Nu'lin. Ya, kalau pakai bahasa Arab kita ngumumin, nu'lin li akhina awi an yahdura ilal idarah halan. Kami umumkan kepada akhina awi untuk datang ke kantor halan, segera. Gitu ya. Ini ada kata baru lagi nih, ya. Bisa halan, bisa kemarin hadir, ya, boleh. Ya. Banyak sekali kata dalam bahasa Arab. Jangan terfokus dengan satu kata aja ya. Taib, ahsantum jami'an. Taib, hada darsuna hadhil lailah. Ini pelajaran kita hari ini ya, malam hari ini insyaallah. Mungkin sampai di sini pelajaran kita ya. Said ya'malu syaya. Besok kita akan bahas tentang pertanyaan-pertanyaannya, karena banyak pertanyaan banget nih ya di apa namanya, di Said ya'malu syaya ini ya. Tentunya nanti ada namanya improv atau kreativitas pemahaman kita dalam berbahasa Arab ya. Pokoknya teman-teman yang belum nyambung ya, jangan putus asa dulu, sabar, pelan-pelan, ntar juga nyambung sendiri ya. Yang penting 1, 2, 3 pertemuan sabar ya. Kalau pertemuan keempat belum nyambung, berarti ya ditanyakan aja ya kepada Ustadz. Kenapa Ustadz saya belajar nggak nyambung-nyambung? Kalau masih nyambung, walaupun sedikit, udah alhamdulillah. Ya, nah, kalau nggak nyambung tuh belas, ya 0, ya 0, ya 0%, 0% nggak nyambung, atau sifr, ya bil mi'ah. Dalam bahasa Arab itu 0% itu pakai bi, ya sifr bil mi'ah, 50%, ya khamsina bil mi'ah. Jadi khamsin bi mi'ah, mi'ah bi mi'ah, mi'ah bil mi'ah, artinya 100%. Khamsin bil mi'ah, 50%. Salasin bil mi'ah, 30%. Sab'in bil mi'ah, 70%. Jadi bi mi'ah, mi'ah itu artinya 100. Bi itu per, ya. Jadi persen, per 100, ya. Taib, hada ma'astati ya,
hada ad-dars alladhi nastati bi ta'allum hadhihi al-lailah. Ini pelajaran yang hari ini bisa kita pelajari. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di safhah selanjutnya, ya 182, mi'ah 100, isnan 2, wasamanin 80, ya. Jadi 182 insyaallah. Dan kita akan ulang sedikit nanti ya hiwar berkaitan dengan Sa'id ya'malu syaya insyaallah. Baik, sedikit pelajaran kita ya. Tadi at-tadribat, kemudian juga Sa'id ya'malu syaya hiwarnya ini ya, semoga bisa menambah pemahaman kita, mufradat kita, ya tujuan kita belajar bahasa Arab. Buku ini adalah bagaimana kita banyak sekali mengetahui mufradat-mufradat. Ya, itu aja fokusin. Untuk belajar tadi ada pertanyaan dari Munadim berkaitan tentang ini kenapa harokatnya bingung Ustadz, fathah, kasroh atau dhammah. Ya itu nanti dipelajarinya. Ya, ada namanya pelajaran nahu, ada pelajaran sorof. Kalau kita belajar nahu, nggak tahu banyak mufradat, bingung juga. Ini artinya apa? Ya, ini mu'annas apa muzakkar? Ini jadi fi'il apa jadi isim? Bingung. Nah, tapi kalau kita sudah tahu mufradatnya, oh ini isim toh, oh ini fi'il toh. Oh, berarti ini ya kalau fi'il seperti ini tandanya, kalau isim seperti ini tandanya. Nanti ya kita memperbanyak pengetahuan dulu. Ya ini adalah thariqah atau cara yang saya ajarkan begitu. Ya, jadi nggak langsung ke fokus ke nahu atau fokus ke sorok, enggak. Tapi kita perbanyak dulu kosakata, perbanyak dulu kata-kata. Mungkin kita nggak hafal, tapi kita sering temui itu, ya lama-lama ngerti, ya lama-lama tahu, walaupun kita nggak hafal. Misalkan runtutannya, pokoknya oh kalau ada ini sangkut pautnya ini toh. Kayak tadi contohnya ada satu kalimat maktab sama maktabah. Maktab itu artinya meja. Maktabah itu artinya perpustakaan, kumpulnya meja-meja, berarti ya perpustakaan. Terus juga ada kata yang lainnya tadi untuk yang Ahmad, untuk yang Sa'id, ya di sini ada kata matbah. Matbah itu dapur. Kalau memasak berarti ya cooking ya kalau dalam bahasa Inggrisnya. Kalau memasak berarti namanya tobaha. Tobakho, bukan tobaha, tobakho. Nah, tobakho itu artinya memasak. Jadi kalau ada kata hal takhbah ya hadzal yaum, apakah kamu masak hari ini? Ya pakai to ya, tatbakh. Ya jadi na'am ya atbakhu fil matbah misalkan. Ya, saya memasak hari ini di dapur. Jadi ada fiil kemudian menjadi isim. Katanya sebenarnya sama, cuman ditambahin satu huruf, entah itu huruf ma atau huruf panjang, tapi asal katanya mirip-mirip. Nah, jadi dari situ mungkin kita nggak tahu artinya apa. Ya matbah artinya apa? Tobaha, saya tahu tobaha artinya dapur, artinya memasak. Kalau matbah berarti tempat untuk memasak. Oh, dapur. Begitu ya. Contohnya yang lain juga. Tadi ada kata misalkan kata na'am, kata yagli, al-ma'u yagli, ya, air itu mendidih. Namanya mendidih itu kan naik ke atas begini, gitu kan? Nah, kalau dalam keuangan ada namanya ghalin. Ghalin itu artinya mahal atau ghalun. Ya, misalkan kita tanya, kam saman hadza? Berapa harga kam saman, berapa harga ini, atau kam saman hadal kolam, berapa harga kolam ini, misalkan 20.000 ya 20 alaf rupiah, 20.000. Hada ghali, ini mahal. Mahal itu apa? Sesuatu yang memuncak ke atas, namanya mendidihkan ke atas. Nah, dari asal katanya apa?
Ya, di situ yagli, wala yagli. Apa artinya mendidih? Ya, meletup, letup gitu ya. Nah, itu adalah asal katanya. Jadi itu disangkut-sangkut pautkan aja. Insya Allah ya keseringan kita akan temui, lama-lama kita akan bisa nerjemahin pelan-pelan. Yang penting adalah sabar dulu. Ya, jangan buru-buru pengen bisa, ya, jangan buru-buru pengen cepat melangkah jauh begitu ya pelajarannya, jangan. Ikuti aja dulu alurnya pelan-pelan. Buku ini terdiri dari 6 buku, jadi masih panjang perjalanan kita. Ya, buku ini terdiri dari berapa? 6 buku ini baru buku pertama. Masih ada 5 buku lagi yang tebelnya hampir sama, yang pelajarannya banyak sekali yang akan kita pelajari. Baik. Jadi isbir sabar. Sabarlah kalian, maka saya akan sabar. Gitu ya. Jadi sabar dulu ya, insya Allah kita nanti akan banyak mempelajari ya berkaitan tentang sorok, berkaitan tentang nahu. Jangan buru-buru bisa, ikuti aja alurnya dulu. Baik, barakallahu fikum jami'an. Demikianlah pelajaran kita pada malam hari ini. Insya Allah sanaltaqi usbu al-ati ya. Kita akan kembali lagi pada pertemuan kita yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala la'alallaha ayyaftah lana baba hadzal ilm wa ayyasahala lana li bita'allumi hadzal ilm wa Allah Subhanahu wa taala ayyu'tina al-istiqamah li ta'allum hadzal ilm wallahu Subhanahu wa taala an yusahhalana bitadris wal amalu bihi wal tatbiq li hadzal ilm. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk mempraktekannya, untuk mengamalkannya ilmu yang saat ini kita pelajari. Ya. Kata Imam Syafi'i mengatakan, ya akhi, lan tanaluna ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu ya kecuali dengan 6 hal. Salah satunya adalah as-sabar, ya, bersabar, watulul zaman, dan waktu yang panjang yang dibutuhkan. Baik, barakallahu fikum jami'an. Naktafi hadhihi liqa'at fa naltaqi insyaallah usbu al-ati. Baik, sa'udu ilal khas. Tafadhal bi ayyaktafi hadzal majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.